teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di YouTube Bimbel Chief bersama Miss Evelyn. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus air. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai siklus air, kita pelajari dulu apa fungsi air bagi makhluk hidup. Nah, yang pertama, bagi manusia, fungsi air yaitu untuk keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu untuk keperluan umum, misalnya untuk pengangkutan air limbah, untuk tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk keperluan perdagangan, seperti contohnya untuk hotel, restoran, dan lain-lain. Yang keempat, untuk keperluan industri, pertanian, peternakan. Yang terakhir, untuk keperluan transportasi, yaitu transportasi air. Selanjutnya, fungsi air bagi hewan. Yang pertama, sebagai sumber kehidupan, yaitu untuk makan dan minum. Yang kedua, sebagai tempat habitat hidup hewan air, seperti ikan. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh ketika panas. Yang keempat, pada tubuh hewan itu berfungsi untuk mengangkut nutrisi, mengatur tekanan darah, dan memproduksi susu. Nah, berikutnya fungsi air bagi tumbuhan. Yang pertama, membantu proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai sumber kehidupan bagi tumbuhan. Yang ketiga, sebagai pengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah. Yang terakhir, mendorong proses respirasi atau pernapasan dan pergerakan tumbuhan secara pasif. Oke, sebelum kita masuk ke siklus air, Miss mau bertanya dulu. Teman-teman penasaran tidak kenapa air itu selalu tersedia di bumi? Jadi, air itu selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Oke, jadi inilah gambar dari siklus air. Nah, kita masuk ke tahapan pertama, yaitu tahapan penguapan atau evaporasi. Nah, Miss mau ingatkan kembali, penguapan adalah proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nah, jadi ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, nah keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Nah, molekul-molekul gas yang menguap ini akan naik menuju ke atmosfer melalui udara. Selanjutnya ada tahap pengembunan atau kondensasi. Jadi kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Jadi ketika uap air yang tadi naik ke atmosfer, nah karena suhu di atmosfer lebih dingin, maka akan mengalami perubahan wujud kembali dari uap air menjadi tetesan-tetesan air. Nah, hal tersebut terjadi ketika uap air juga membentuk awan. Tahap ketiga yaitu pengendapan atau presipitasi. Nah, jadi jika terdapat begitu banyak air di dalam awan yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya air tersebut. Nah, jadi akhirnya air tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan akan jatuh ke tanah. Nah, air yang jatuh ke tanah kita sebut dengan yang namanya air tanah. Nah, air tanah itu akan kembali keluar melalui sumur atau merembes ke danau dan sungai. Selain itu terdapat air hujan yang juga langsung jatuh ke perairan. Nah, kedua kejadian ini menambah jumlah air di perairan. Dan kemudian air yang ada di perairan itu akan kembali lagi menguap. Dan proses siklus ini akan terjadi berulang kembali. Nah, jadi dari proses siklus ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi itu secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya saja wujud dan tempatnya yang berubah. Oke, selanjutnya kita masuk ke siklus air tanah. Jadi siklus air tanah adalah proses yang dilalui air di dalam tanah, mulai dari air di permukaan bumi yang kemudian meninggalkan tanah dengan cara menguap hingga air kembali masuk ke tanah melalui hujan. Nah, jadi dari siklus air sebelumnya itu ada siklus lain juga, yaitu siklus air tanah. Nah, jadi yang peristiwa pertama yaitu saat hujan turun, air terserap dengan tersimpan di dalam tanah. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah, serta bebatuan. Nah, air yang mengalir di bawah permukaan tanah itu kita sebut sebagai air tanah. Nah, proses penyerapan air lebih mudah apabila terdapat banyak tumbuhan. Dengan adanya air dan akar menyebabkan struktur tanah menjadi lebih kokoh. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita menjaga kelestarian hutan. Dengan adanya hutan berperan dalam penyerapan dan penyimpanan air.
Kemudian selanjutnya peristiwa yang kedua yaitu air yang diserap oleh akar tumbuhan sebagian akan disimpan sebagai air cadangan di dalam tanah. Cadangan air adalah sejumlah air yang tersimpan di dalam tanah maupun tumbuhan. Cadangan air ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Cadangan air itu kita bisa peroleh melalui sumur dan sumber air lainnya. Nah, kita sudah mempelajari siklus air. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membedakan air yang layak kita minum dan air yang kurang layak kita minum supaya kita bisa terbebas dari penyakit-penyakit akibat meminum air yang tidak layak. Nah, jadi persyaratan air bersih itu meliputi 3 komponen, yaitu secara fisik, tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhunya di antara 10 sampai 25 derajat Celcius atau dalam keadaan sejuk, tidak meninggalkan endapan. Nah, selanjutnya secara kimiawi itu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, kemudian tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup iodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Kemudian secara mikrobiologi itu airnya tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Nah, kita sudah memahami bahwa air itu sangat penting bagi seluruh kehidupan makhluk hidup. Nah, sekarang bagaimana caranya kita supaya bisa menyelamatkan dari krisis air? Nah, jadi beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air yaitu menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Nah, lubang resapan ini berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Oke, jadi inilah materi mengenai siklus air. Nah, supaya teman-teman lebih memahami lagi mengenai materi siklus air, Miss akan memberikan latihan soal. Pertanyaan pertama, coba ceritakan kembali siklus air berdasarkan pemahamanmu. Yang kedua, apa yang dimaksud air tanah? Yang ketiga, di mana kita bisa memperoleh cadangan air? Yang keempat, bagaimana cara kita untuk mengurangi krisis air? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa dikumpulkan saat pertemuan les nanti. Dan kalau teman-teman masih punya pertanyaan lagi, teman-teman bisa tanyakan saat di kelas nanti. Terima kasih sudah menonton video ini dan kalau kalian suka, boleh di like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.